Ya. Yeah. Monggo Bu, dimulai saja. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas kehadiran Bapak guru-guru hebat. Kita akan mulai acara pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam berbagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini bisa terselenggara akhirnya sebagai bentuk wujud sharing kita, berbagi kita sebagai sahabat rumah belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi dengan tema pembuatan aplikasi Android untuk pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, untuk memulai acara pada kesempatan siang hari ini, sambil menunggu teman-teman yang belum bisa masuk room dan juga menunggu Pak Sigit sebagai perwakilan Duta Rumah Belajar dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kita buka dulu acara pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan acara doa ini nanti acara kita berjalan dengan lancar, ilmu yang nanti akan kita dapatkan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di wilayah kita masing-masing. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu, karena ini sudah jam 1 lebih, kita berusaha untuk tepat waktu. Untuk kesempatan yang pertama, pada kesempatan hari ini kita nanti akan menyampaikan 2 agenda. Yang pertama adalah sosialisasi tentang rumah belajar, kemudian juga akun simpatik, kemudian nanti yang kedua materi inti akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Arifin. Untuk kesempatan yang pertama, kami berikan kepada Ibu Murbini. Sampun siap, Ibu? Insya Allah, Bu Siwi. Sudah siap. Okay. Bisa Monggo terdengar, Bu Siwi? Ya, terdengar bagus. Ya. Sip. Oke, ya. Bu Siwi. Monggo, waktu kami persilahkan kepada Ibu Murbini. Saya izin share screen dulu berarti ya, Bu ya? Bisa nggih? Sebentar, bisa Bu? Ya, siap. Sebentar. Bisa terlihat nggih Bapak Ibu? Bisa terlihat, bisa terdengar? Halo, halo? Bisa, bisa. Oh, bisa. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua di daerah masing-masing. Tentunya ya ada yang masih siang, ada yang sudah menjelang sore atau bahkan yang sudah sore. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bapak Ibu guru luangkan untuk bisa mengikuti acara tatap maya kami, sahabat rumah belajar dari Gunung Kidul, untuk sedikit berbagi referensi pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Murbini, saya guru mata pelajaran produktif Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 2 Wonosari. Berikut kontak dan sosial media saya, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu semua bisa sharing ke saya, bisa berbagi, mengirimkan sesuatu ke saya demi tambahnya ilmu saya, karena terus terang saya itu guru produktif yang kurang produktif. Saya di sini hanya tim hurinya Pak Arif, Pak Triyono, Bu Siwi, begitu ya. Nah, kemudian seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya beberapa bulan ini tanpa dinanti ya Bapak Ibu, tanpa kita nanti, tanpa kita harapkan pandemi singgah di negeri ini. Dan sampai kini seolah masih juga enggan untuk pergi. Namun bukan berarti langkah kita harus terhenti. Proses pembelajaran harus tetap jadi lebih berarti. Nah, seperti itu ya kurang lebih.
Nah, kemudian seiring dengan kondisi ini tentu saja Bapak Ibu guru semua saat ini sudah memperkaya diri dengan muatan-muatan teknologi pembelajaran, baik itu terkait dengan pola, metode, hingga media pembelajaran. Nah, saya yakin saat ini Bapak Ibu guru semua sebagai guru milenial, tentunya TIK-nya semua sudah jauh melesat perkembangannya. Dan semua itu salah satunya karena juga merupakan tuntutan untuk bisa menyajikan proses pembelajaran PJJ yang efektif dan inovatif demi tercapainya sebagian target kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi referensi pembelajaran yaitu dengan portal Rumah Belajar. Nah, sebelumnya saya akan sedikit bercerita ya Bapak Ibu semua. Jadi dari mana kita kenal Rumah Belajar? Nah, awalnya kita mengikuti diklat atau pelatihan di sini. Jadi kita masuk ke simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, apa itu simpatik? Simpatik adalah sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa pula itu pembatik? Nah, dalam simpatik kita mengikuti diklat, istilahnya diklat pembatik. Mungkin masih ada yang apa itu pembatik? Mungkin pembatik itu identik dengan ada malam, ada pola, ada canting ya Bapak Ibu, tapi di sini pembatiknya beda. Pembatik di sini merupakan pembelajaran berbasis TIK, di mana merupakan program kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, kemudian dalam diklat pembatik ini kita ada 4 level. Yang pertama ada level pembatik level 1 itu level literasi, kemudian level 2 itu implementasi, kemudian level 3 adalah kreasi, dan yang level 4 berbagi atau istilahnya adalah 4I leveling. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengikuti pembatik mulai dari level 1, level 2, level 3, kalau itu sudah lolos kita masuk terakhir ke level 4, level berbagi. Di sini kita sebagai sahabat Rumah Belajar. Nah, apa itu Rumah Belajar itu sendiri apa? Nah, Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, seperti itu. Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita tentunya bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan yang pasti dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat Bapak Ibu akses, dapat dimanfaatkan secara mudah dan tentu saja gratis, seperti itu. Nah, kemudian ada apa saja di Rumah Belajar? Yang pertama, kita mengenal ada kelas digital. Kemudian selanjutnya ada sumber belajar. Kemudian ada laboratorium maya. Ada yang selanjutnya ada bank soal, dan yang tidak kalah penting yaitu modul digital, seperti itu. Kemudian, ini kelas maya. Apa itu kelas maya? Begitu ya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Kelas maya di sini merupakan sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap maya antara guru dan siswa. Nah, dengan fitur ini guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, ketika kita bicara sumber belajar. Nah, fitur-fitur yang ada di sini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi,
simulasi, evaluasi, dan tentu saja ada gamenya ya, atau permainan. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke rumah belajar? Nah, kita tinggal atau kita cukup mengetikkan alamat berikut, belajar.kemdikbud.go.id, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses di Play Store, yaitu Rumah Belajar. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masuk rumah belajar, maka langkah apa selanjutnya? Nah, kita bisa login, masuk dengan akun, bisa biasanya yang banyak punya itu Google ya Bapak Ibu ya. Bisa Google, bisa Facebook, atau yang sudah punya akun rumah belajar bisa rumah belajar, seperti itu. Nah, tampilan setelah login kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada konten sumber belajar, di sini nanti akun yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian di sini nanti akan ada tampilan aplikasi dari rumah belajar itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tampilan aplikasi rumah belajar. Ada kelas digital tadi, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada bank soal, ada modul digital. Nah, terkait dengan yang sumber belajar, di sini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, tersedia mulai dari paket, kemudian ada SLB, ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK, sederajat. Nah, kemudian di sini juga tersedia konten-konten video yang tentu saja sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu cukup mencari di kelas ini ya, kelasnya kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa, seperti itu. Kemudian ke bank soal, dalam bank soal itu juga tersedia sesuai jenjangnya. Kalau yang sekolah dasar seperti ini tersedia mulai dari kelas 1, kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian untuk sekolah menengah pertama atau SMP kelas 7 sampai kelas 9, untuk sekolah menengah atas kelas 10 sampai kelas 12, sekolah menengah kejuruan sama ya, kelas 10 sampai kelas 12, dan untuk yang sekolah luar biasa itu mulai dari SLBA sampai SLBE, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dicoba isinya seperti apa, dicari sesuai kebutuhan masing-masing, seperti itu. Lanjut ke aplikasi kelas digital. Nah, seperti apa tampilannya? Jadi ketika Bapak Ibu mau memulai aplikasi kelas digital, nanti di sini muncul 3 pilihan ya, ada daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, daftar sebagai penyelenggara. Jadi ketika mungkin sekolah Bapak Ibu belum terdaftar sebagai sekolah penyelenggara, Bapak Ibu bisa daftar dulu, klik di sini sebagai sekolah penyelenggara, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa daftar sebagai guru. Di mana kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ini akun sebagai guru, di sini gurunya Murbini Oke. Kemudian di sini mapelnya ini TPMM 10 EI tahun 2020-2021. Nah, di sini isinya nanti bisa dilihat detail ya Bapak Ibu. Ada terkait apapun itu bisa di sini untuk lihat detail maupun lihat kelas, silahkan menyesuaikan. Dan Bapak Ibu juga bisa mengelola kelasnya sendiri, baik terkait dengan kegiatan pembelajaran maupun yang lainnya. Nah, contoh tampilannya juga seperti ini. Ini di kelas di mapel yang saya ampu, TPMM kelas 10 EI. Kemudian di sini juga saya saya tuangkan terkait dengan, di sini saya tuangkan, saya unggah video yang saya buat sendiri ya, ini terkait dengan pembelajaran saya. Kemudian nanti harapannya setelah anak melihat video, nanti anak bisa meresume atau bisa menjawab pertanyaan dari guru. Termasuk di sini nanti ending dari pembelajaran juga diberikan kuis supaya lebih menarik dan dipastikan anak-anak tetap aktif walaupun belajar dari rumah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur terkait dengan kegiatan belajar Bapak Ibu
masing-masing. Jadi misalnya kegiatan belajar 1 itu kapan, modulnya seperti apa, tugasnya seperti apa, kuisnya bagaimana, termasuk kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan seterusnya. Menyesuaikan kebutuhan. Yang pasti dengan fasilitas ini, dengan aplikasi ini, Bapak Ibu bisa memastikan bahwasannya kegiatan PJJ Bapak Ibu lebih terstruktur dan dipastikan bisa terdokumentasikan dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan karena sekali lagi nanti inti dari acara hari ini akan disampaikan oleh Pak Arief. Kemudian sekian dari saya, Merdeka Belajar, Rumah Belajar Portalnya Maju Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Siwi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparan dari Ibu Murbini, terima kasih sekali. Kemudian untuk materi yang kedua, akan disampaikan oleh SLB Gunung Kidul, Bapak Triyono. Monitor, Pak Triyono. Oke, ya, siap. Monggo, waktu saya serahkan ke Pak Triyono. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mau share screen sedikit bentar, guys. Share screen saya. Jadi mana ya? Oke, sudah tertampil nggih share screen saya ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Triyono. Biasa dipanggil Ion Bapak Ibu sekalian. Jadi biar kelihatan beda. Masih muda gitu. Saya berasal dari Gunung Kidul, khususnya di SMP 2 Semin, Bapak Ibu sekalian. Begitu. Saya jadi ingin melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Murbini tadi. Kaitannya nanti biar tidak terlalu lama, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menanti-nanti ini apa yang sudah ingin disampaikan oleh Pak Ustadz Arifudin, gitu ya. Biar tidak terlalu lama Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan tips saja buat Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian masuk menggunakan portal Rumah Belajar, khususnya di sumber belajar. Ketika Bapak Ibu sekalian nanti menggunakan sumber belajar, kita coba masuk, ini kita langsung seperti ini. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian nanti masuk, saya keluarkan dulu sebentar. Bapak Ibu sekalian memasuki di portal sumber belajar seperti ini. Ini ada beberapa tampilan, pilihan konten sumber belajar. Ada video, kemudian konten web, ada juga konten audio. Nah, untuk browsing mengenai kontennya, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan menu pencarian di sini sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Misalkan listrik statis seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kalau konten-konten yang video, Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita unduh. Nah, di sini ada unduh. Nah, nanti silahkan bisa Bapak Ibu sekalian diunduh. Kenapa harus diunduh? Kadang beberapa kita membutuhkan unduhan ini untuk digunakan secara offline. Nah, saya yakin tidak semua istilahnya sebelumnya ketika belum ada kuota internet bantuan, biasanya banyak siswa yang mengeluh kemudian kuota
internetnya adalah kuota chatting seperti itu. Nah, sekarang mungkin sudah tidak jadi masalah karena Kemendikbud sudah memberikan apa istilahnya kuota bantuan internet seperti itu. Tapi untuk berjaga-jaga saya memberikan tips seperti ini. Bisa di-download di sini. Nah, untuk nge-download ini tentunya Bapak Ibu sekalian harus login seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Ibu Murtini, maka harus login dulu menggunakan Google. Nah, menggunakan Google di sini, kemudian nah ini baru dia bisa untuk nge-download seperti itu. Jadi otomatis ketika kita sudah login, posisinya login, maka dia kita baru bisa mendownload. Itu tips saja yang jadi biar bisa ngedownload, khususnya yang video, Bapak Ibu sekalian bisa harus download, harus login terlebih dahulu seperti itu. Kemudian itu tentang rumah sumber belajar ini kalau tentang sumber belajar. Kemudian yang kedua, tips yang kedua tentang kelas maya, Bapak Ibu sekalian. Tips untuk kelas maya, Bapak Ibu sekalian. Di sumber belajar Kemdikbud itu ada satu fitur baru, Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu fitur baru yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan. Nah, ini ada fitur EduGame, rumah belajar. Nah, fitur EduGame ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dimanfaatkan karena untuk bisa membantu atau membuat anak-anak ini bisa melepas penat lah istilahnya seperti itu. Kita bisa arahkan anak-anak misalkan di kelas maya kita, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar di kelas maya. Oh iya, sebelum mendaftar ke kelas maya, biasanya Bapak Ibu sekalian nanti diarahkan untuk pendaftaran kelas maya, itu harus mendaftar terlebih dahulu. Nanti bisa dicek pendaftarannya. Nanti misalnya ada kesulitan, nanti bisa menghubungi kita. Bagaimana pendaftaran kelas mayanya. Ini hanya sekitar sekilas saja karena kelas maya ini bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan ya istilahnya. Jadi misal untuk pelatihan, kemudian pembelajaran itu semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, yang ingin saya sampaikan untuk kelas maya apapun, saya mencermati Bapak Ibu sekalian di sini di tempat kami dan teman-teman yang lain itu kebanyakan kelas maya itu banyak yang kemudian hanya melulu di sana materi Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika materi 1 selesai, kemudian tugas, materi 2 tugas gitu, itu kan sangat, kalau bagi saya pribadi itu menjemukan. Nah, dengan adanya fitur yang baru ini, permainan ini Bapak Ibu sekalian ini bisa dimasukkan. Bapak Ibu sekalian bisa masukkan ke dalam fitur, ke dalam kelas mayanya Bapak Ibu sekalian. Pilih salah satu linknya sesuai yang dibutuhkan, karena di sini cukup banyak daftar permainannya. Bisa dipilih. Nah, seperti itu. Ini cukup banyak selengkapnya seperti itu. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan jenjangnya yang ada. Nah, itu nanti harapannya Bapak Ibu sekalian untuk variasi pembelajaran itu bisa digunakan kelas maya ini, kemudian disisipkan di antara materi dan tugas, mungkin malah ini dijadikan tugas hanya anak untuk bermain menggunakan kelas maya, mempelajari menggunakan kelas maya dan bermain menggunakan EduGame seperti ini. Jadi biar kesannya tidak kaku seperti itu. Hanya materi terus. Jadi bisa kita kombinasikan seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, ini karena ini adalah satu fitur baru Bapak Ibu sekalian, ini baru muncul tahun 2020 ini, kemarin nggak salah launchingnya ketika portal rumah belajar ini hari ulang tahun ya, pas ulang tahun bulan Juli kemarin seperti itu. Itu saja mungkin yang
bisa saya sampaikan untuk sampai saat ini biar waktunya tidak terlalu banyak tersita, karena sudah saatnya pemateri kita yang amazing dan inspiring untuk menyampaikan materi intinya. Begitu Bapak Ibu sekalian, besok lagi kita bisa sharing lagi untuk penggunaan rumah belajar yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Ion. Ya, ini sebelum ke Pak Ahmad Arifin, saya ingin menyapa dulu. Ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali 53 partisipan hari ini. Saya lihat tadi hadir dari berbagai penjuru. Terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak semua, teman-teman semua, sehingga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan seperti ini. Tanpa dukungan dari Ibu Bapak, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemudian mohon izin juga Pak Ahmad Arifin, sepertinya Pak Sigit ini sudah masuk room. Mohon izin monitor Pak Sigit. Ya, silakan Pak Sigit. Sudah masuk, Pak Sigit? Iya. Oh, enggak. Oh, iya, mohon. Sigit dulu ya, Bu. Iya, mohon maaf Pak Sigit, ini tadi kita mulai duluan. Kemudian sekarang ini waktunya kami berikan kepada Bapak selaku Duta Rumah Belajar. Jadi Ibu Bapak perlu kami sampaikan bahwa kami berempat ini adalah sahabat rumah belajar Kabupaten Gunung Kidul. Kita saat ini masuk di pembatik level 4. Salah satu kegiatan yang harus kami lakukan adalah berbagi. Berbagi dari apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian Pak Sigit ini adalah Duta Rumah Belajar Nasional dari Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 nggih atau 2019 Pak. Nah, beliau ini 2018. Beliau ini lenggah di kebetulan saat ini lenggah di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini sebagai penguat, sebagai penyemangat kami berempat bahwa putra-putra Gunung Kidul itu memang luar biasa. Dan semoga ilmu yang sudah selama ini disampaikan oleh Pak Sigit kepada kami nanti bisa bermanfaat juga. Kemudian monggo waktu kami berikan kepada Pak Sigit untuk memberikan sambutan dan sekaligus memberikan suntikan semangat lagi untuk kami. Monggo Pak Sigit, waktu kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sigit. Terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak Sigit. Oke. Ya, alhamdulillah saya tadi masuk room jam 13:01. Karena ketiduran tadi. Saya tunggu setengah 12 sudah pulang ke rumah, masuk kamar terus ketiduran. Bangun jam 13 sudah mulai. Jadi sudah sempat melihat Bu Murbini menyampaikan tentang sosialisasi rumah belajar sampai ke kelas maya, kemudian Mas Triyono menyampaikan tips dan trik. Terima kasih Pak Sigit. Sampai sumber belajar. Terima kasih Pak Sigit. Saya juga akan melihat mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Mas Arif pada kesempatan hari ini untuk teman-teman SRB dari Gunung Kidul, ada Pak Arif, ada Mas Triyono, ada Bu Siwi, ada Bu Murbini, berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan berbagi. Jadi ini adalah salah satu event berbagi melalui Tatap Maya, di mana salah satu kegiatan dari Tatap Maya dari kegiatan SRB itu adalah untuk kegiatan berbagi itu ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah membuat vlog, kemudian yang kedua membuat blog, kemudian yang ketiga adalah melakukan penyelenggaraan kegiatan tatap maya dan ataupun tatap muka berbagi pada Bapak Ibu semuanya. Sehingga hal ini sesuatu yang positif. Nanti mungkin di kesempatan lain bisa berbagi juga bagaimana mengembangkan blog, karena di sini ada Pak Arifudin dan Pak Triyono yang juga luar biasa, Bu Siwi dan Bu Murbini juga.
nanti bisa juga mengembangkan untuk seri berikutnya bisa blog disampaikan pada teman-teman juga, karena untuk saat ini mungkin untuk kegiatan yang pembuatan blog pun kalau untuk sampai ke blog yang indah dan sebagainya di teman-teman juga belum banyak juga, mungkin seperti itu. Dan ini sesuatu yang positif dan selamat berbagi, mudah-mudahan ini bisa diserap ilmunya dan bisa diamalkan, apalagi untuk di Gunung Kidul saat ini ada lomba mobil edukasi untuk tingkat SMP. Dan sehingga nanti kalau teman-teman di sini ada yang dari guru-guru SMP di Gunung Kidul bisa langsung diterapkan ini Pak Arif. Dan untuk yang teman-teman yang lainnya pun nanti bisa juga apa yang disampaikan Pak Arifuddin dan teman-teman bisa diamalkan, dibuat sehingga bisa meningkatkan kompetensi kita semuanya, dan apabila yang sudah bisa, kita bisa mengambil tips dan trik dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang dilakukan dalam kegiatan kali ini bisa bermanfaat, bermakna, dan bisa meningkatkan kompetensi kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sigit atas motivasi untuk kami. Berikutnya Pak Ahmad Arifuddin. Sudah siap? Siap, Bu. Terima kasih. Baik, kepada seluruh partisipan kami berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Arifuddin. Monggo kita serap ilmu dari Mr. Amazing and Inspiring dari Kabupaten Gunung Kidul. Please welcome Mr. Ahmad Arifuddin. Monggo Pak Ahmad Arifuddin. Ya, terima kasih Bu Siwi, terima kasih pada Pak Sigit, terima kasih dari teman-teman SRB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir. Ada yang dari Papua, Bu Fri, ada yang dari Sumbawa, teman saya Pak Satria, ada yang dari luar negeri tadi, dari Pak Hawas. Ini sudah di Magelang apa sudah biasanya jalan-jalan ke luar negeri. Terus ada Pak Ikit, Pak Dorman di Kalimantan, ada yang dari Madura, Bu Suryaningsih, ada yang Pak Dwi Kandiana dari Bali, dan dari teman-teman dari berbagai daerah. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Sekarang sudah 58 peserta. Bapak Ibu mohon izin saya share materinya. Nanti mohon untuk yang belum dapat link materi yang akan saya sampaikan, silakan cek di chat ya. Ada linknya. Kalau ada internet yang bagus, kalian di download saja. Izin share materi. Bapak Ibu sudah kelihatan file saya? Bu, sudah? Oke. Langsung saja. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian juga Bapak Sigit selaku DRB, Duta Rumah Belajar, dan teman-teman sekalian, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi ini membuat aplikasi Android dengan PowerPoint. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, saya sendiri Ahmad Arifuddin nama, kemudian saya tugas di SMK Negeri 1 Ponjong. Kemudian ini media sosial saya, kemudian saya juga pernah punya pengalaman membuat media pembelajaran. Membuat media pembelajaran itu kemudian bisa sampai tingkat nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya nge-share saja. Mungkin share media yang ingin saya bagikan di sini tidak perfect, tidak bagus, tidak sempurna punya Bapak Ibu mungkin yang sudah ahli, kan, tapi barangkali ada yang bermanfaat untuk saya bagikan di sini. Sekali lagi Bapak Ibu silakan link download semua materinya ada di sini. Di direct materi PowerPoint saya ini sampai ke materi yang akan kita praktekkan nanti. Jadi nanti saya sifatnya mempraktekkan ya. Bapak Ibu tinggal melihat saja
setelah selesai presentasi, baru mungkin ada tanya jawab. Jadi mentutorialkan akan, tapi nanti bisa tanya kalau ada kurangan. Nanti ini sudah saya rekam, akan saya share di YouTube apabila nanti Bapak Ibu ingin mengulang lagi. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya hampir semua kalangan saat ini, baik remaja, baik anak-anak maupun orang dewasa maupun kita seumuran dan sebagainya, yang mereka tiap kali bawa kemana-mana adalah ini. Apa yang mereka bawa adalah gadget. Jadi pertanyaannya teknologi apa yang mereka gunakan? Rata-rata adalah HP, Android, HP dan sebagainya. Yang penting kita biasanya kebanyakan di Indonesia pakai Android ya. Ada yang iOS dan sebagainya, tapi nggak seberapa. Oleh sebab itu, kalau potensi anak-anak didik kita itu menggunakan Android, nah kita ada apa istilahnya merecharge, mengimprove skill kita juga bagaimana menyediakan media pembelajaran itu ke HP Android. Nah, itulah yang jadi alasan sekarang. Kemudian mengapa kita menggunakan PowerPoint? Nah, Bapak Ibu, PowerPoint itu biasanya sangat mudah diketahui ya, karena tiap laptop Bapak Ibu mungkin sudah tersedia PowerPoint. Karena sudah tersedia, makanya familiar, kemudian karena familiar akhirnya mudah dipelajari, akan tetapi banyak fitur di PowerPoint yang belum dioptimalkan. Oleh sebab itu, salah satunya kita akan mengoptimalkan bagaimana kita membuat media pembelajaran itu dari PowerPoint dulu, kemudian setelah itu kita convert ke menjadi APK atau aplikasi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saran saya bagi Bapak Ibu yang PowerPoint-nya masih sederhana, masih belum terupgrade, saya sarankan upgrade. Yang 2003, 2007, 2010 dan sebagainya lebih baik di upgrade. Nah, ini di-upgrade, meskipun levelnya biasanya ada yang 2010, 2013. Tapi nanti saya menggunakan tutorialnya PowerPoint 2019. 2018 juga bisa. Akan tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu untuk mendesain tutorial yang akan saya peragakan nanti itu pakai 2010 juga bisa. Yang penting nanti formatnya bisa terbaca menjadi HTML5. Nah, PowerPoint itu banyak lagi fungsinya Bapak Ibu. Dari PowerPoint itu bisa menjadi media presentasi seperti sekarang ini yang saya lakukan. Ini presentasi dari PowerPoint. Kedua, bisa menjadi media pembelajaran interaktif. Misalnya kita cek di sini Bapak Ibu, contohnya media pembelajaran interaktif. Selamat datang di media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Suaranya kedengaran Bapak Ibu? Klik tombol play. Bu Siwi, kedengaran suara di laptop saya? Dengar. Pak Arif. Bagus, Pak. Dengar, iya. bagus. Ini misalnya ini interaktifnya itu harus ada tombol-tombol navigasi seperti itu ya. Kita skip saja. Nah, ini. Silakan pilih menu yang kamu inginkan. Materi. Silakan pilih materi yang لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Monitor Pak Arif. Ya, Mungkin volume di laptop kecilkan sedikit suaranya kan saya kecilkan nanti. Ini cukup gini aja intinya. Ini kita bisa buat media pembelajaran dengan nah, suaranya terlalu besar ya. yang Oke, tadi kalau sekarang kemudian juga bisa buat banner, flyer dan sebagainya. Video promosi juga bisa. Video pembelajaran juga bisa PowerPoint itu. Nah, sekarang kita mau ke sini yaitu aplikasi. Nah, ternyata PowerPoint itu juga bisa jadi aplikasi Android. Nah, kita akan bahas di sini yang ini. Nah, oleh sebab itu, software apa yang digunakan Bapak Ibu untuk
bisa membuat aplikasi Android, tapi basicnya berasal dari PowerPoint, maka yang perlu kita lakukan, siapkan adalah pertama PowerPoint itu sendiri. Yang kedua, iSpring Suite. Yang ketiga, Web to APK. Yang saya peragakan di sini adalah Web to APK. Dan masih banyak mungkin fitur-fitur yang lain. Nah, prosesnya seperti apa toh? Jadi mendesain media di PowerPoint, lalu kita desain medianya itu desain di PowerPoint, kemudian dari PowerPoint itu kemudian kita convert ke HTML5. Jadi PowerPoint itu bisa jadi format HTML5, dari HTML5 itulah yang kemudian berkembang. Dari HTML5 itu kemudian berkembang, kita convert menjadi aplikasi Android menggunakan Web to APK, dan itu sederhana sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan peragakan itu. Oke, kita langsung praktek. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat di saya, itu file yang tadi yang media pembelajaran, ini HP saya ini. Saya tadi mau nge-share yang tampil di mana? Di laptop kok tadi nggak mau, akhirnya tak gini aja. Intinya ini play di sini ini sama seperti tadi itu ya. Nah, ini. Nah, nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan. Nah, ini di sini ada ini menu-menunya juga sama. Jadi materinya tadi. Lah, ini basicnya tadi itu dari PowerPoint kemudian jadiin dan kita interaktif. Ini rukun haji dan sebagainya itu. Ini ada sama seperti yang tadi itu ya. Ada dan sebagainya. Nah, intinya kita akan arahkan ke sana. Oke, langsung saja kita praktek ya. Sekarang sudah jam 13.43. Bentar, saya matikan saya ini. Langsung kita praktek, saya share lagi screen saya akan mulai dari awal. Bapak Ibu, yang pertama silakan cek yang sudah download, itu tadi, mohon maaf, ini saya nge-share sudah nge-share belum ya? Oh, belum nge-share layar. Belum. Oh iya. Sudah kelihatan layar saya? Sampun. Alhamdulillah. Sudah, Pak Arif. Oke, Bapak Ibu yang link yang Bapak Ibu dapatkan di chat tadi itu isinya ini. Tadi mana tadi? File master penting. Kemudian di sini nanti ini materi webinar PPT to APK. Nah, Bapak Ibu biasanya kan di sini ada aset-aset. Nah, jenengan kalau misalnya dalam 1 minggu ini mungkin foldernya masih dalam satu link yang sama, tapi kalau misalnya ada kegiatan lagi, biasanya foldernya saya pindah-pindah gitu. Oleh sebab itu, dalam 1 minggu ini, silakan bisa langsung di-download saja file-filenya. Ini kumpulan aset, Bapak Ibu. Kita nanti akan menggunakan aset yang saya kumpulan di sini. Ada aset gambar, ada aset percontohan, ada PPT ini, kemudian juga ada materi master aplikasinya. Nah, master aplikasinya berbentuk RAR. Bapak Ibu download saja, kemudian habis itu ini yang iSpring Suite-nya. iSpring Suite-nya ada 2, sudah bisa yang 32 bit sama 64 bit. Tinggal memilih komputer Bapak Ibu berapa bit. Kemudian yang web to APK yang portable. Jadi nanti semua ada di sini materinya. Kemudian ini materi yang saya dan sebagainya. Ini contoh haji dan umrah yang saya buat tadi itu. Tapi kita nggak membuat yang itu. Kita langsung ke PowerPoint-nya. Bapak Ibu, karena materi saya ini, contohnya yang tadi ini agak termasuk ribet gitu ya. Contoh haji dan umrah ini ya. Bapak Ibu bisa lihat sini. Di sini itu banyak link-link dan sebagainya. Kalau kita mau membuat ini, diperagakan dalam waktu yang singkat seperti ini, itu agak kelamaan. Jadi itu contohnya, ini kan misalnya kita lihat di animasinya di sini, itu kan ya banyak, meskipun sedikit-sedikit itu.
Sini ada animasi dan sebagainya. Oleh sebab itu kita akan membuat yang tidak terlalu rumit seperti ini, tapi kita akan membuat yang sederhana. Nah, contoh sederhananya yang akan kita buat itu saya dapat inspirasi dari materinya Pak Denny. Kita akan membuat yang seperti ini. Jadi aplikasinya nanti portrait seperti ini. Nah, di sini kita cukup pakai aset-aset yang sudah saya bagikan itu. Nah, contohnya kalau misalnya ini jadi aplikasi akan contoh tampilnya seperti ini. Nah, contoh ini yang pertama. Masuk, ini punyanya Pak Denny, ini dapat dari grup pengembang PowerPoint juga Pak Denny ini. Ini temanya tentang bahasa Arab jam, as-sa'ah. Masuk, nah di sini ada tombol menu, kemudian ada tombol home, kompetensi, klik kompetensi, masuk ke kompetensi. Balik lagi ke menu, klik materi, masuk materi. Ada yang suaranya tidak di hidden mungkin ya, Bu Siwi dan sebagainya bisa menghidden di mode maksudnya. Ya, sudah. Kemudian ini ke materi lagi, ke bantuan misalnya ini ada link dan sebagainya. Ini sederhana. Nah, nanti terus kita jadikan aplikasi bagaimana supaya PowerPoint yang kita buat ini jadi aplikasi. Nah, kita akan buat dari awal dari aset yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu tadi. Saya akan mulai pertama itu membuat asetnya adalah membuat ini new. Pertama Bapak Ibu, kalau di aplikasi Android itu kan ada yang landscape, artinya yang lonjong seperti ini, dan ada yang berdiri deh. Landscape itu yang seperti gini nih, tulisannya yang berdiri. Nah, kita akan membuat yang portrait atau yang berdiri. Cara membuatnya dari awal PowerPoint kita itu adalah silahkan dari awal seperti ini, klik home, kemudian masuk ke desain. Nah, dari desain itu silahkan masuk ke slide size, kemudian di slide size ada custom size. Di custom size ini kita rubah portrait. Dari slide orientation-nya ini portrait, kemudian note-nya juga portrait. Kemudian untuk widescreen-nya nggak usah yang widescreen, tapi yang ini aja, on screen show ini. 16:9 ini. Tapi ya tergantung Bapak Ibu, terserahnya seperti apa. Desainnya seperti apa tergantung. Akan tapi yang saya peragakan ini. Akhirnya jadi klik yang maximize, kemudian seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita slideshow nanti aplikasinya kira-kira berdiri seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan menjadikan ini yang putih background-nya menjadi background yang berwarna. Caranya klik format background, klik kanan tadi itu, kemudian format background. Kemudian di sini ada menu picture or texture. Saya pilih picture, kemudian picture-nya kita pilih file. Nah, filenya ini silakan mencari file yang ada di aset yang saya bagikan tadi itu. Kebetulan aset yang saya bagikan itu ada di sini. Ntar saya cari di sini aja. Webinar aset percontohan ini. Sebelum komen postekan. Benar. Ini di bagian background. Bapak Ibu cari aset di bagian background, kemudian silahkan pilih cari aset yang diinginkan. Kalau saya pilih aset yang ini saja. Background skin ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita sederhananya di sini tutorial saya ini kita pakai aset-aset yang sudah ada, kemudian kita rubah. Berikutnya, Bapak Ibu, kita buat scanan layar kita, layar ini kita duplikat. Klik duplikat. Nah,
Kemudian gampangnya karena layoutnya akan kita buat sendiri, silahkan layoutnya dipilih yang ini saja, yang title only. Title only ini juga ganti yang title only. Nah, di home pertama, di slide pertama itu kita akan buat judul. Judulnya tadi ada insert atau masuk. Silahkan klik saja asetnya berupa gambar masuk. Nah, tadi ada di sini. Aset percontohan, kita pakai aset yang ada di percontohan itu ya. Kemudian ini ada masuk. Nah, klik masuk, silakan masuk di sini. Nah, saya lihat nanti kita akan membuat aplikasi seolah-olah lumayan. Kemudian di aset masuk ini kita akan kasih hyperlink dan juga efek suara. Biar ketika diklik tombol itu ada suaranya klik gitu. Caranya di aset masuk ini silahkan klik aset masuknya, kemudian klik insert, kemudian klik action. Di klik action, di mouse kliknya ketika diklik masuk atau di anak-anak mengeklik atau menyentuh masuk, maka akan ada perintah apa? Yaitu next slide, yaitu masuk ke slide berikutnya. Benar, ini silakan pindah dari no action ke hyperlink to next slide. Kemudian ketika dipencet itu, kemudian ada suaranya. Silakan dicentang ini play sound. Nah, soundnya itu silakan pilih. Ada sound yang sudah disediakan oleh PowerPoint itu banyak. Nah, saya pilih yang klik ini. Klik atau kemudian di highlight boleh kan, tapi kalau sudah di aplikasi Android tidak pengaruh itu highlightnya. Klik OK. Oke. Kemudian di sini di atas untuk titelnya kita kasih aja awal atau halaman awal. Ini tergantung Bapak Ibu semuanya ya. Tapi setelah ditulis halaman awal ini kita pindah saja karena nggak perlu tampil sebagai itu. Kita butuhnya cuman ketika hyperlink. Kemudian kita insert lagi aset berikutnya yaitu judulnya tadi itu. Nah, ini ada kita materinya tentang as-saah atau jam. Silakan dikasih judul aja, klik insert, kemudian misalnya mau ngasih misalnya materi berikutnya adalah tentang jam. Silakan mengenal jam, misalnya mengenal jam atau pukul, terserah. Kemudian taruh di depan sini, kita besarkan seperti ini. Kemudian kita pilih font yang kita sukai. Saya pilih font yang Bumblebee, mengenal jam, kemudian saya besarin lagi, saya kayak seperti ini. Nah, contoh nih. Seperti ini, kita sudah dapat halaman awal sudah seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngasih musik, boleh. Akan tapi nanti kita akan perhatikan nanti. Berikutnya yang kedua, halaman kedua ini adalah tombol setelah masuk, itu mau dikasih apa? Yaitu menu. Oleh sebab itu kita insert aset berikutnya. Aset yang kita insert adalah ini, layar menu. Insert layar menu, kita besarkan. Layar menu. Kemudian berikutnya di layar menu ini garis tepinya itu tidak terlalu kentara dengan warna background kita. Oleh sebab itu saya akan kasih garis tepinya supaya lebih kentara dengan cara klik glow. Kalau di sini kalau nggak bisa ya berarti klik format picture di sini. Kemudian di sini akan muncul menu seperti ini. Picture. Kemudian ini ada glow. Nah, untuk tepinya saya pilih yang warna ini, coklat misalnya. Kemudian untuk size-nya supaya tidak terlalu besar, nah saya ganti ke 7. Ya, seperti ini sudah lumayan bisa kelihatan. Kemudian kita lihat lagi, kita tulis untuk judulnya ini mengenal jam ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindah ke sini. Pindah ke sini. Dan kita akan taruh di sini.
dengan diganti, silakan diganti dengan menu utama. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini, placeholder-nya ini, placeholder untuk teks ini kita ganti menu utama, tapi kita taruh di sampingnya, tidak perlu kita tampilkan. Selanjutnya, setelah itu kita insert lagi, ini 1, 2, 3, yaitu menu-menunya. Silakan diambil menu-menunya, 4, 5. Sudah, setelah itu kita geser, ditata rapi. Materi ada di mana? Kompetensi itu ada di evaluasi di tengah, bantuan itu ada di outer, biasanya ada di paling bawah. Ini seperti ini, evaluasi setelah materi. Materi ada di ini. Kita sudah mau membuat referensi. Oke. Nah, untuk merapikannya seperti ini, biar tidak manual, misalnya Bapak Ibu manual, bisa juga dengan diklik seperti ini. Kita akan drag dari sampingnya seperti ini. Kemudian kalau pengen rapi betul, silahkan klik di drag seperti ini sampai terselect semua. Kemudian klik line, kemudian silahkan klik all center. Nanti dia akan berada di tengah semuanya. Kemudian kalau misalnya jarak spasinya itu berbeda-beda, silakan klik lagi align, kemudian silakan klik distribute-nya vertically. Nah, nanti dia spasi antara ini dan sebagainya bisa rapi. Oke. Untuk menit 2 sudah mulai, kita akan nambah menu lagi, nambah tombol. Tombol navigasinya adalah home. Dan juga, nah cukup home saja. Ya. Ini home, kita akan taruh di sini, atas. Oke. Jadi apa? Maksudnya, ketika masuk di sini, dia akan masuk ke sini setelah ngeklik masuk, kemudian masuk ke slide 2 berupa menu. Nah, dari menu ini kalau misalnya mau kembali ke halaman pertama, kita kasih tombol home ini. Home ini kita kasih perintah. Cara ngasih perintahnya sama seperti tadi, klik tombol home-nya, klik insert, klik action, kemudian mouse kliknya kita hyperlink to. Hyperlink to-nya kemana? Akan diarahkan kemana sih ketika tombol home-nya dipencet? Yaitu first slide atau slide pertama. Atau kalau misalnya bingung first slide dan sebagainya, pilih saja di sini slide, kemudian di sini ada halaman awal. Karena tadi sudah kita kasih nama. Slide-nya kita kasih nama halaman awal. Klik OK. Kemudian play sound-nya ketika dipencet ada bunyi apa? Yaitu bunyi klik. Klik OK. Nah, kemudian sekarang kita cek saja slide show. Nih. Ada di sini ya, halaman pertama. Kemudian kita klik. Ada bunyinya tek gitu. Kemudian ini kembali klik lagi. Ada bunyi lagi. Klik. Nah, ini sudah seperti aplikasi. Kita sudah membuat aplikasi sederhana. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan membuat lagi menu kompetensi, bantuan, materi, evaluasi, referensi, author. Karena di sini itu ada menu yang harus mengarah kemana ini. Harus ada ruangan yang ada di-linkkan ke sini. Oleh sebab itu misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 6 lagi. Caranya duplikat saja. Nah, duplikat saja. Kemudian untuk yang ini kita rubah. Kita hilangin. Menu ini kita akan ganti. Mau berubah. Kita akan nyari aset berikutnya. Yaitu aset papan materi. Di papan materi kita besarin seperti ini. Nah, kemudian silahkan kalau sudah ada tulisannya itu ketindih, silahkan klik kanan asetnya atau gambarnya, terus send to back. Nah, menu utamanya kita ganti, tadi itu referensinya kompetensi. Kita klik ganti, klik kanan,
atau tidak klik kanan juga sama, yang penting diklik, ganti aja kompetensi. Nah, intinya di sini ini adalah untuk slide kompetensi. Isinya seperti kalau punya Pak Denin di sini, klik ini adalah seperti ini lah. Kompetensi dasarnya apa dan sebagainya itu ya. Saya tidak akan peragakan nanti lama. Intinya di sini slide ini untuk kompetensi. Kemudian kompetensi di sini ini ada slide-nya namanya apa? Kita ganti juga ini kompetensi. Nah, nanti biar gampang kalau dihiperlinkkan. Berikutnya lagi kita duplikat slide-nya. Kemudian kita ganti misalnya ini materi. Misalnya materi, ganti materi. Kemudian ini juga nama slide-nya juga kita ganti materi. Ini mudah kan untuk slide. Kemudian home-nya sudah. Berikutnya Bapak Ibu, di slide ketiga dan kedua ini belum ada hyperlink untuk masuk ke menu utama. Kita kasih klik insert, kemudian klik ini namanya menunya, tombol menu. Nah, kita taruh di sini. Taruh di sini. Nah, biar rapi. Nah, paling atas. Kemudian ini menunya kita hyperlinkkan kemana? Pertama kita kasih dulu perintah, yaitu ketika siswa memencet tombol ini akan hyperlink to, hyperlinknya pindah kemana? Yaitu kita pilih ke slide. Nah, slide-nya apa? Yaitu menu utama. Pindah ke sini. Sound-nya bunyi apa? Bunyinya klik. Klik OK. Nah, ini sudah. Ini sama ini kita ke atasin sedikit. Kita akan nambah navigasi baru, yaitu navigasinya klik insert, yaitu next dan previous. Pilih next. Satu ini ada navigasinya. Kita taruh di sini. Nah, ini terlalu besar. Nah, saya giniin. Jadi di sini ada ruang untuk next. Nah, next. Kemudian kita kasih perintah lagi ketika siswa mengeklik next ini, tombol next ini ada perintah apa? Klik insert, masuk ke action, yaitu perintahnya ketika mouse diklik adalah hyperlink to atau pindah ke next slide. Kemudian play-nya ketika diklik bunyinya apa? Bunyinya klik laser OK. Oke, ini next-nya sudah. Kemudian berikutnya kita duplikat sekarang. Yaitu kita butuh tombol previous, yaitu ketika diklik kembali ke sebelumnya. Si next ini kita duplikat saja, caranya Ctrl D, tekan Ctrl D, akhirnya ada tombol seperti ini. Berikutnya, karena ini sama-sama mengarahkan next ke next slide berikutnya, kita pindah yang ini harus mengarah ke sampingnya. Caranya klik sini, kemudian klik rotasi, flip horizontal. Nah, pindah ke sini. Kemudian perintahnya lagi, insertnya, pindahnya apa? Actionnya itu bukan next slide, tapi preview slide. Ganti ke preview slide. Cuman pindah ini saja. Oke, sudah. Tombol ini, tombol ini, tombol ini. 3 tombol ini harus ada di slide-slide kita. Nah, seperti itu silakan di-copy, kemudian pindah ke sini. Nah, ini dari tadi terlalu besar, kita pindah seperti ini. Kemudian ini kita arahkan ke sini. Nah, yang penting ini materinya rapi. Untuk merapikan kelamaan. Oke, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita cek lagi. Di materi ini misalnya akan ada materi yaitu jam 6 misalnya. Jam 6. Contohnya jam 6 dikasih keterangan apa dan sebagainya, terserah. Kita klik slide show. Jam 6. Misalnya jam 6 klik materi ke. Nah, ini menu utama tadi kan menu utama, kemudian nanti ada materi, ketika diklik materi untuk apa? Klik sini. Klik masuk. Nah, oke Bapak Ibu, kemudian berikutnya
Akan saya contohkan ini saja Bapak Ibu. Contohnya cuma 3 slide ini. Akan tetapi cara membuatnya sebenarnya sama. Tinggal Bapak Ibu ini butuh berapa slide ini. Karena ini baru saya membuat 2 ya, kompetensi materi. Kompetensi materi saja. Kalau ini ada 6 berarti harus ada menyiapkan 6 slide seperti ini. Karena nanti lama kalau saya terus membuat seperti ini, nanti waktunya habis. Nah, sebab itu langsung saya praktekkan saja. Kalau sudah ada slide-nya, tempat slide-nya dengan materi-materi namanya, slide nama seperti ini, kita akan hyperlink-kan ini. Kompetensi, kita akan klik kanan, hyperlink to, atau seperti cara tadi itu klik insert, klik action, mouse klik, hyperlink to-nya, aktifkan. Kemudian referensi ya, kita klik slide. Nah, di sini ada kompetensi. Kompetensi, ini kompetensi. Ketika diklik akan mengarah slide kompetensi. Ini namanya ada slide kompetensi. Klik OK. Ketika diklik ada bunyi apa? Bunyinya tadi adalah klik. Nah, highlight boleh OK. Ketika saya klik materi akan mengarah kemana? Seperti tadi, klik materi, klik insert, klik action, mouse kliknya, hyperlink to-nya pindah slide. Slide-nya apa? Yaitu materi. Nah, klik OK. Dan play sound-nya ketika dipencet bunyi apa? Bunyi klik OK. Nah, sudah. Kita akan siap. Dari sini ada 4 slide yang sudah kita buat. Akan tapi caranya seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya nyari sampai selesai nanti kelamaan. Ini halaman pertama ya, mengenal jam. Mengenal jam, kemudian kita klik masuk, mengarah ke menu utama. Di menu utama ini ketika kita klik kompetensi, nah akan mengarah ke kompetensi. Kompetensi mungkin kompetensi dasar, kompetensi indikator dan sebagainya. Klik lagi dalam menu utama, klik ke materi. Materinya ada apa aja dan sebagainya itu. Nah, kemudian ini ada next slide-nya, next slide dan previous. Previous kembali kompetensi, previous kembali ke sini. Di tombol-tombolnya sudah ada perintahnya semuanya. Nah, oke Bapak Ibu, inilah dasar kita mengasih navigasi, tombol navigasi pada PowerPoint kita yang sudah kita desain untuk kita buat jadi aplikasi. Nah, kita berikutnya akan mengkonvert bagaimana mengkonvert ke HTML5. Nah, karena ini cuma percontohan cara membuatnya, kita akan coba mengkonvertnya punyanya Pak Denny saja yang sudah lebih lengkap. Ini aja ya. Tadi cara membuatnya tadi itu isi kontennya dan sebagainya sama ya. Ini seperti ini. Caranya untuk kita convert ke HTML5, caranya adalah klik iSprings. Ketika jenengan Bapak Ibu semuanya sudah menginstal iSpring-nya, iSpring 9 itu akan ada tombol di sini atau menu di sini iSpring Suite 9. Klik. Kemudian setelah itu ya, pastikan Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah silahkan mengeklik playernya. Playernya kita rubah. Ya. Klik player. Bentar, ini masih loading. Sebelum masuk ke itu. Nah, ini baru mau muncul. Nah, kemudian di playernya Bapak Ibu, silakan, ya, karena ini langkah penting ya, sampai klik itu player, kemudian pilih playernya, silakan pilih playernya itu yang ini, yang paling bawah ini, none atau slide only, klik slide only. Jadi pilih jenis playernya yang none. Karena apa? Kalau misalnya lecture, video, dan universal dan sebagainya, nanti ada tombol-tombol yang tidak kita inginkan. Karena kita sudah mendesain sendiri, akhirnya kita buat yang only ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika jadi aplikasi Android, itu kan ada background. Background-nya biasanya kan hitam itu. Oleh sebab itu, silahkan klik ke color, kemudian custom size ini, main-nya ini, background-nya itu pastikan jenengan ganti ke hitam supaya background-nya nanti hitam. Kemudian habis itu
Navigasinya pastikan ini start presentation automatically, secara otomatis. Kemudian free ini, kemudian prem to resume ini boleh, terserah, menyesuaikan Bapak Ibu. Jangan lupa setelah dirubah semuanya itu klik apply and close. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan mengganti dari player pindah ke slide properties. Nah, di slide properties ini juga penting Bapak Ibu. Slide properties ini menyatakan ketika sudah jadi HTML5, itu slide kita mau navigasi seperti apa. Contohnya kita kan sudah membuat navigasi satu dan yang lainnya itu terhubung pakai navigasi next, slide, home, dan menu dan sebagainya. Oleh sebab itu jangan sampai brandnya ini kita buat otomatis atau non, misalnya dan sebagainya itu. Oleh sebab itu silakan biasanya kalau saya membuat ini slide-nya seluruh slide itu saya Ctrl A atau semuanya terselect, kemudian untuk branding-nya saya buat non semuanya. Karena apa? Karena tadi itu kita sudah membuatnya itu pakai tombol navigasi kita sendiri. Jadi ketika anak tidak mau ngeklik tombol navigasi, dia tidak bisa ke slide berikutnya. Kalau ini tidak diisi non, maka nanti biasanya pindah sendiri. Kemudian klik untuk pembagian advance-nya itu bisa klik, bisa timing, ini nanti ada meternya sendiri. Karena kita aplikasinya itu cuma pakai klik, sehingga kita centang klik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan ngasih musik ya. Di slide ketika kita desain di PowerPoint itu nggak ada musiknya. Oleh sebab itu musiknya kita taruh di iSpring-nya. Nah, cara menaruh musiknya, silahkan klik di playlist ini. Kemudian misalnya Bapak Ibu punya musik sendiri, klik manage. Kemudian di sini saya membuat sound sendiri, tadi itu back sound, kemudian tak kasih musik ini. Kalau Bapak Ibu pengen buat sendiri, silakan klik new. Kemudian playlistnya namanya apa? Misalnya musik pengiring. Contoh musik pengiring. Kemudian tracknya silakan ditambah. Musiknya tadi berupa apa? Silakan cari musik berupa asetnya biasanya filenya MP3. Nah, kalau sudah misalnya saya Sweet Dream. Nah, misalnya tambah Sweet Dream ini. Silakan kemudian klik kemudian play dulu. Nah, ini pantas enggak? Kalau misalnya pantas silakan untuk menjadi background aplikasi kita silakan seperti ini. Kemudian kalau sudah ini pastikan ini loop ya, loop. Kemudian ini backsound-nya jangan mendominasi 80 tapi 50 saja atau 50 atau terserah, yang penting jangan terlalu kencang. Klik close. Nah, berikutnya apabila Bapak Ibu pengen menghendaki bahwasanya seluruh slide ini akan ada bunyi musik yang tadi, oleh sebab itu caranya adalah di playlist ini silahkan klik musik pengiring ini. Setelah Bapak Ibu semuanya men-select semua slide, kemudian pengen tiap slide itu bunyi musik ini, maka caranya tadi itu select namanya, kemudian playlistnya ganti ke musik pengiring. Kalau sudah semuanya pengaturan di sini, klik save and close. Nah, setelah klik save and close, kemudian saatnya kita publish. Kita publish ya. Publish dengan klik publish. Kemudian di publish ini, pastikan kita hanya milih yang HTML, yaitu akan disimpan di komputer, kemudian formatnya HTML, kemudian playernya tadi kan non, slide-nya ini saya tidak rubah 40 x 720 karena tadi itu vertikal tadi ya, portrait tadi itu, standar, klik publish. Sudah, kemudian jangan lupa ini misalnya ini latihan, misalnya kita pakai latihan 2. Saya mau browsernya simpan di desktop misalnya tadi nanti.
Pilih disimpan di desktop biar gampang. Simpan di desktop, select folder, latihan 2, publish. Nah, kita nunggu publish-nya. Pastikan Bapak Ibu iSpring 9-nya, kalau Bapak Ibu menginstal iSpring 9 yang punya saya tadi itu, yang di link, ketika Bapak Ibu ada permintaan update seperti ini, ketika online, pastikan jangan diupdate. Karena nanti kalau diupdate, mohon maaf ini ya, ini bukan apa ya misalnya. Karena ini krek-krekan maksudnya. Mohon maaf sekali, krek-krekan karena kalau diminta untuk mengupdate, jangan diupdate. Nanti kalau jangan diupdate, biasanya akan kembali disuruh registrasi. Oke. Ini sudah selesai. Processing slide. Ini sudah. Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai. Proses menjadi HTML5 sudah selesai. Saya klik course-nya. Kemudian ini jadinya. Kita besarin ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini sudah ada musiknya Bapak Ibu. Musiknya masuk. Nah, klik menu. Hanya saja ini punyanya Pak Dan itu nggak ada apa, ketika diklik tombolnya nggak bunyi. Kalau tadi punya saya kan bisa kasih bunyi. Klik masuk materi. Next. Ini kalau lafaz Arab berubah dari seperti ini kan HTML5. Kalau dijadiin apa? Misalnya gambar dari malah bagus karena ini teks jadi berubah. Ya Bapak Ibu, itu sudah berubah jadi HTML5. Kalau sudah jadi HTML5 seperti ini, kita sudah siap untuk mengkonvertnya menjadi aplikasi Android. Nah, caranya seperti apa? Ini langkah terakhirnya. Caranya yaitu iSpring tadi sudah, PowerPoint sudah, iSpring sudah, tinggal web to APK. Caranya sangat gampang. Kalau Bapak Ibu sudah punya file PowerPoint yang ingin jadiin HTML5, nggak usah ribet-ribet membuat seperti punya saya tadi itu. Saya tadi cuma memperagakan. Bapak Ibu, untuk menjadikan aplikasi Android, langkahnya cukup mudah. Pertama, ketika Bapak Ibu mengklik Web to APK Portable 304 ini, titelnya, aplikasinya namanya apa, klik di sini. Tapi sebelumnya, kita pilih maksudnya, website type to convert ini apa, local HTML website. Saya tertawain teman-teman di sini. Gara-gara kalau ngomong kepleset. Titelnya kita kasih misalnya belajar tadi tuh misalnya apa tadi? Belajar waktu misalnya. Kemudian package name-nya, ini penting Bapak Ibu. Package name-nya pokoknya ada 3 ini. Silakan ganti aja misalnya bel. Misalnya large. Terserah ini namanya, yang penting ada 3. Website atau APK-nya boleh diganti. Oh, yang pertama biasanya .com ya benar ya. Com ini kayaknya. Com atau las dan sebagainya, website atau APK, atau ini diganti misalnya waktu. Terserah, yang penting package name-nya itu beda. Bapak Ibu ketika package name-nya tidak diganti, biasanya nanti kalau Bapak Ibu membuat 2 aplikasi, biasanya dianggap aplikasi yang sama, cuman upgrade-an. Versinya .0 karena ini baru .1, silakan. Kemudian Bapak Ibu yang ini, up orientation-nya. Up orientation-nya itu auto rotate ini ganti. Karena tadi kita kan sudah desainnya itu kan berdiri. Jadi kita pilih portrait. Auto direct-nya desktop sudah. Kemudian berikutnya ini enggak terlalu, yang penting Bapak Ibu bisa merubah sendiri kayak gini nih. Kemudian berikutnya yang saya ingin garis bawah dari sini, directory lokal website-nya. Nah, kita pilih di mana file HTML yang kita buat tadi itu. Klik choose folder. Tadi kan saya merubahnya di desktop. Nah, di desktop itu ada latihan 2. Filenya tadi kan saya beri nama latihan 2. Klik OK. Kemudian kalau Bapak Ibu itu mau jadiin aplikasi Android yang dimasukkan di Play Store, maka Bapak Ibu enable add mob dan sebagainya itu klik enable. Nanti di enable ini Bapak Ibu akan diminta
ID banner di sini. Kemudian kalau sebelumnya itu ada disuruh memasukkan case store dan sebagainya. Saya belum pernah, tapi teman-teman sudah beberapa kali bisa memasukkan aplikasinya ke ke Google Play dengan cara yang penting sudah punya akun Google Play, punya case store dan sebagainya itu. Kita yang mau diakses sendiri aja. Berikutnya adalah change icon. Kita pilih ikonnya apa. Nah, tadi karena belajar tentang waktu, nah kita pilih ikonnya saya ganti jam misalnya gitu. Nah, ikonnya jam jangan terlalu besar. Ini diminta untuk dikecilkan. Saya akan rubah ini jamnya kecil. Saya akan membuat icon yang akan terlihat itu Bapak Ibu. Nah, ini saya rubah ini. Saya akan jadiin ini jadi ikonnya. Kemudian ini saya perkecil seperti ini. Saya kecilin. Kemudian klik cut dan cut. Saya jadiin gambar. Ini sudah kecil ini save as. Save as saya masuk di sini sebagai ikon aplikasi. Save. Karena belajar tentang jam tadi ya. Kembali lagi ke sini, ikonnya kita pilih ikon aplikasi yang sudah kita buat ini kecil. Nah, karena kalau sudah kecil dia mau. Sudah, customize preference nggak usah, biar cepat. Berikutnya ini Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu pengen mengganti, ini maka ini silakan diganti. Tapi kalau tidak, ya ini pakai blank aja. Kalau Bapak ini namanya splash preview. Splash preview itu ngeditnya di sini. Kita kayak blank aja, kemudian ini 1200 ini buat 500 saja. Millisecond maksudnya. Berapa tampilnya? Nah, cuman 5 second. Lollipop, kemudian ini ada, biasanya kena muter-muter, silakan pilih. Muter-muternya contohnya mau seperti apa, ini muternya seperti ini atau apa. Kalau sudah, pengaturan di sini Bapak Ibu. Spot zoom, slide dan sebagainya, klik full screen. Ini sudah. Kalau sudah diatur di sini, Bapak Ibu silakan klik generate. Kemudian klik OK. Passion website become non-respond while OK. Nah, ini sudah membuat processing menjadikan aplikasi. Jadi Bapak Ibu, mudah sekali Bapak Ibu membuat aplikasi dengan cara seperti ini, karena tidak perlu coding-coding. Ini sudah mau jadi, bisa nanti sudah jadi. Setelah jadi ini, kita akan cek. Nah, ini sudah APK created successfully, finish, cancel. Setelah itu kita cek di aplikasi APK-nya. Di sini Bapak Ibu, nah saya simpan di desktop tadi itu ini, belajar waktu .00. Nah, caranya biar bisa terdetek apa tidak, ini Bapak Ibu gimana ya ini? Masalahnya ini Android emulator saya itu agak berat. Saya buka itu kayak gini itu berat. Tapi intinya coba Bapak Ibu bisa cek sendiri. Saya masukkan ke sini saja. Masukkan ke sini, ke link yang tadi, hasil aplikasi yang kita buat. Klik di sini, saya masukkan di sini. Jadi kan langsung bisa melihat sendiri atau menginstal sendiri di HP-nya masing-masing. Ini saya sudah masukkan. Ini biar nanti sudah ada gosesnya belum? Bentar. Biar Bapak Ibu semuanya bisa lihat seperti apa hasilnya. Saya masukkan ke sini. Nah, kalau nggak mau ya tak upload manual, drag and drop, nggak mau.
file. Ini internetnya atau lama ini? Oh, download current version, start version, do you want to? No. Bapak Ibu copy. Sudah bisa di copy nih. Klik copy. Current folder. Nah, ini Bapak Ibu sudah ngupload. Kalau sudah terupload nanti filenya jadi ukurannya berapa dan sebagainya bisa Bapak Ibu. Nah, ini sudah done. Sudah terupload di link tadi itu. Mana? Namanya filenya belajar waktu .0. Filenya 5 mega. Nah, itu Bapak Ibu silakan dicek sendiri, di-download pakai HP ini masing-masing bisa apa tidak. Itu saja Bapak Ibu, sudah jam 14.26. Saatnya mungkin ada yang bertanya dan sebagainya. Bertanya dengan sebagainya, saya cukupkan share screen saya. Stop screen saya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu lama atau berbelit-belit. Ini saatnya mohon dan sebagainya silakan ditanyakan saja. Tapi setelah ini mungkin ada rekaman yang berulang. Saya di-share di channel YouTube. Alhamdulillah ini sudah 63 yang datang pesertanya. Mungkin nanti bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke host, ke pembawa acara Bu Si. Monggo Bu Si. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Arif. Sip, bagus sekali. Benar-benar amazing ini tadi ya ilmunya. Pak Arif, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak. Dari Ibu Sarah Mardiah. Saya bacakan nggih. Ya. Untuk evaluasi Pak, ini ada yang menanyakan cara membuatnya bagaimana Pak jika memberikan soal pilihan ganda. Mungkin maksudnya di aplikasi tadi nih. Monggo Pak Arif. Oke, untuk soal pilihan ganda, karena tadi itu cuma contoh sederhana ya, belum ada sampai soalnya. Saya share screen lagi. Saya share screen. Mana itu? Mana? Bentar. Saya tunjukkan yang punya saya saja. Kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah kelihatan. Ini loading. Masih. Ya, loading. Betul. Ini Bapak Ibu, ini kan di sini di materi saya di PowerPoint-nya. Intinya itu kita desainnya di PowerPoint Bapak Ibu. Kalau yang sudah jadi aplikasi itu sudah gampang lagi nanti. Yang penting itu desainnya di PowerPoint. Nah, di salah satu menu saya ini kan ada evaluasi juga ini. Di sini kan ada evaluasi. Klik. Laptop saya sampai hang ini. Apa muter-muter dari tadi. Ini tahu bisa lah. Slideshow nggak mau slideshow. Bentar. Oh ini ada slideshow-nya. Aduh. Silakan pilih menu yang kamu ingin. Langsung slideshow Bapak. Gini aja. Di set ini saya membuat soal evaluasi. Nah, soal evaluasi saya itu bisa dua, Bapak Ibu. Bisa pertama, kita buat soal evaluasi yang cuman untuk latihan soal. Latihan soal saya kan di sini ada trigger-trigger ini. Trigger-triggernya tidak ada nilai. Baik itu kita buat pakai latihan soalnya pakai iSpring tadi itu bisa ada nilainya. Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi punya saya yang Bapak Ibu download. Itu kan ada itu. Ini mau tak tunjuk caranya. Nah, ada ABC-nya ini. Ini belum apa? Laptop saya mulai menghang ini nggak mau slideshow dengan karena kelamaan mungkin. Masih pakai hard disk. Mungkin dia lelah. Yang
SSD dibawa istri. Lah, ini Latihan soal. Perhatikan baik-baik soal. untuk latihan soal kita bisa desain juga seperti ini. Ini cuma feedback saja Bapak Ibu. Misalnya ini flag. Salah, coba lagi. Jawabannya salah itu kita feedback seperti ini. Salah, coba lagi. Kalau jawabannya betul. Salah, coba lagi. Jawabannya betul yang mana ya? Lupa saya. Astagfirullah. Salah, coba lagi. Ya, Betul. nggak membaca. Terima kasih. Nggak membaca maksudnya. Nah, Bapak Ibu, kalau salah, Salah, ada coba lagi. seperti ini. Kalau betul, tadi itu betul seperti ini. Ini sudah soal nomor 2, misalnya seperti itu. Ada jamaah haji yang mengerjakan ibadah haji dan umrah bersama-sama. Ini jawabannya misalnya Kiron. Betul. Terima kasih. Nah, setelah betul, terus berubah seperti ini. Kita bisa membuatnya juga dengan PowerPoint. Akan tapi, waktu yang ini kalau membuat seperti ini, Bapak Ibu, saya membuatnya itu animasinya di sini banyak. Ini waktunya enggak cukup. Di channel YouTube saya sudah ada cara membuat seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke channel YouTube saya. Berikutnya, untuk yang evaluasi berupa pilihan ganda, itu saya ada nilainya langsung setelah mengerjakan langsung ada nilai. Saya buatnya di iSpring lagi, pakai iSpring. Nah, ini terintegrasi. Tinggal klik di sini, dan di sini ada kuis. Klik kuis. Nah, di sini klik kuis nanti akan membuat kuis. Jadi di iSpring itu banyak fiturnya. Hanya saja kita tidak mau fokus langsung ke materi tentang iSpring, karena kita membuat aplikasinya sederhananya, sehingga tidak dijelaskan rinci tentang materi, cara membuat soalnya, cara membuat soal pilihan ganda, cara membuat soal drag and drop, membuat soal dan sebagainya tidak. Ibu ini laptop saya juga tidak bisa terus-terusan. Oke, itu saja untuk pertanyaan dari Bu siapa tadi Bu Siwi. Mungkin bisa pertanyaan yang lain. Oke, ini ada lagi. Mohon izin Pak, tanya apakah bisa menggunakan selain PowerPoint? Materinya hari ini menggunakan PowerPoint. Ini pertanyaannya, bisakah menggunakan selain PowerPoint? Selain PowerPoint bisa Bu, yang kalau misalnya kita masih mau pakai trik dari HTML5 ke HTML5 kemudian dikonvert ke APK dengan web to APK tadi itu, kita bisa menggunakan selain PowerPoint. Misalnya articulate storyline. Articulate storyline itu produk akhirnya biasanya HTML5. Itu juga bisa setelah jadi terus dikonvert seperti itu. Atau sekarang kalau misalnya mau langsung itu yang buat aplikasinya itu ada SAC. SAC itu Smart Application apa itu? SAC apa Pak Triana? Smart App Creator. Smart App Creator. Smart App Creator. Itu malah nanti kalau sudah buat seperti tadi itu misalnya Bapak Ibu menggunakan punya saya tadi itu. Aset-asetnya sudah jadi, triknya sudah seperti itu. Jenengan terapkan di SAC. Jadi itu nanti. Jadi aplikasi langsung Android. Malah tidak konvertan. Jadinya langsung APK. Besok suatu saat akan kita buat webinar lagi bagaimana membuat aplikasi yang tidak dari PowerPoint tapi langsung dan desain, terus itu langsung jadi aplikasi. Saya dengan teknik yang hampir sama. Saya biasanya kalau membuat yang lainnya itu saya desainnya di PowerPoint, saya jadikan di aplikasi yang lain tinggal tempel-tempel itu. Jadi template-nya sudah berdasarkan aset dan template itu. Itu pertanyaan, monggo yang lainnya yang bisa langsung tanya live. Satu lagi nih Pak di kolom chat. Satu lagi nanti mungkin kemudian kita berikan untuk yang mau bertanya langsung. Oh ya. Satu lagi ini dari dunia anak. Kalau file PPT sampai 20 slide dan ada beberapa animasi, dipublish kira-kira jadi berapa bait ukurannya? Karena siswa kadang kuotanya terbatas. Monggo.
Oh ya, terima kasih Pak Jamal, dunia anak Pak Jamal tadi. Untuk ukurannya itu tergantung tadi Bapak Ibu. Yang membebani di aplikasinya itu kan besar dan tidaknya aplikasi itu kan karena ada gambar, ada musik, ada video, dan animasi. Kalau misalnya filenya itu kecil seperti punya saya tadi itu hanya gambar-gambar, tidak banyak animasi yang kita buat tadi itu, maksudnya yang kita peragakan tadi itu, filenya cuma 5 mega. Itu karena 5 meganya itu 3 meganya itu musik tadi itu. Karena tak kasih musik di waktu saya convert ke HTML5 kan kasih musik, akhirnya itu nambah 3 mega sendiri. Tapi filenya itu cuma 2 mega. Nah, ukurannya itu tergantung tadi itu. Kalau di dalam PowerPoint kita itu, misalnya PowerPoint yang saya kasihkan di link itu kan ukurannya start 26 mega. Itu karena di situ ada musiknya, kemudian ada juga videonya kecil-kecil tadi itu, feedback tadi itu, dan ada grafisnya, gambar, sehingga agak besar. Ya tergantung. Kalau cuma teks-teks saja, nanti ya kecil ukurannya. Itu Pak Jamal. Makasih Pak Jamal. Terima kasih. Kemudian untuk sesi kedua ini pertanyaan kami berikan kesempatan kepada penanya langsung. Di sini sudah ada yang raise hand. Ini mau tanya langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Pak Ahmad? Langsung dijawab. Oke, siap. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Hawas. Ini sudah raise hand. Ya, silakan Pak Hawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Master. Wah, bangga sekali saya hari ini senang sekali bisa ikut webinarnya Pak Arif. Wah, malu. Wah, oke Pak Arif. Jadi pertanyaannya tadi saya cuma kelewat untuk yang iSpring itu. Tadi Pak Arif sempat share ini enggak ya? Linknya, karena saya nyoba cari di internet tuh kok masih trial gitu. Harus berbayar apa ya? Sama yang web to APK. Oh ya Pak, untuk semua materi yang saya ini ada sampai ke aplikasinya itu sudah saya share di link. Coba Pak Hawas lihat misalnya di scroll ke atas itu kan ada saya memberikan link yang saya sampaikan tadi itu. Jadi linknya itu saya share screen lagi ya. Di link itu nanti kalau di download nanti mana ini? Saya share screen lagi. Bapak Ibu ketika mendownload file linknya itu nanti filenya isinya apa saja. Ini. Mohon maaf. Lola lagi. Intinya ada judul foldernya Pak Hawas. Untuk yang ini ada master aplikasi. Oh, ya. Yang master ya. Yang master aplikasi ada kumpulan aset. Kalau kumpulan aset tadi kita membuat aplikasinya pakai PowerPoint itu kan kumpulan aset-aset. Biar cepat saya membuatnya. Kemudian master aplikasi pendukung. Nah, ini di situ itu ada iSpring-nya dan juga ada web to APK-nya. Tinggal di unrar saja. Oke. Itu Hawas. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Arif. Ya, maaf kelewatan tadi. Ya, terima kasih banyak. Thank you, very inspiring and very amazing. Assalamualaikum. Amazing too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Monggo Ibu Bapak, satu lagi kesempatan. Seandainya akan menggunakan kesempatan untuk bertanya secara langsung, mumpung di sini Mr. Amazing-nya masih ada waktu. Karena ini sudah adzan asar juga. Baik, Pak Arif sepertinya sudah cukup. Tidak ada yang akan menggunakan kesempatan untuk bertanya. Mohon disampaikan Pak Arif link YouTube. Karena ini ada beberapa yang menginginkan channel YouTube. Nanti sekiranya hasil Zoom meeting ini akan di-upload di link YouTube-nya Pak Arif.
Saya sudah subscribe ini Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu, nanti gimana ya? Pokoknya saya klik di chat ya. Channel YouTube saya itu everyone. Cari saja dengan kata kunci Azmat Tutorial. Azmat Tutorial. Channel YouTube. Ya, terima kasih. Saya itu Azmat Tutorial. Terima kasih sekali kalau disumbang subscribe ya. Oke, terima kasih sekali Pak Ahmad Arifuddin. Pada kesempatan siang hari ini sangat banyak ilmu yang sudah ditularkan kepada kita. Semoga nanti akan banyak produk-produk yang keluar dari hasil pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin akan ada yang menambahkan Pak Triyono ataupun Bu Murbini sebelum kita tutup acara siang ini. Bang Ion atau Bu Murbini ada yang mau ditambahkan? Monggo. Nggak ada Bu Siwi. Sekap, Pak. Sekap Bu Siwi. Bang Ion, cukup? Oke, terima kasih. Baik Ibu Bapak sekalian peserta Zoom meeting pada kesempatan kali ini, sampailah kita pada acara yang terakhir. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Arif atas ilmunya. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak seluruh peserta yang ternyata hadir dari berbagai penjuru. Ini luar biasa sekali. Terima kasih kami dari Gunung Kidul, dari Kota Gaplek, dari Jogja Lantai 2. Kita mengucapkan terima kasih sekali. Sampai bertemu di acara kami berikutnya. Insya Allah nanti akan kami informasikan kapan dan materi apa yang akan kami sharekan. Baik, saya selaku... Oh iya, betul sekali. Sebentar Pak, monggo diaktifkan semua kamera dibuka. Kita mau foto keluarga. Sebentar Bu. Ya, siap nggih semua nggih. Pak Sigit ke masjid ini apa ya? Monggo silakan di kamera dibuka semua. Untuk halaman pertama dulu nggih. Ya. Pak satu. Siapa ini? Pak Arif ya? Saya nggak apa-apa. Atau siapa yang screenshot nggak apa. Pakai apa Bu gayanya? Gayanya gaya rumah belajar. Kayak gini. Monggo semuanya. Bapak Ibu gaya rumah belajar. Ya. Sambil senyum. Bu, kalau begini siapa yang screenshot? Katanya saya yang screenshot, jenengan yang gini ya. Saya yang screenshot ya. Yang pertama, ya saya screenshot. Gayanya seperti tadi itu. Satu. Berikutnya terima kasih. Berikutnya saya yang kedua. Berikutnya, oke, saya ya. Monggo. Ini banyak yang dimatikan. Banyak yang dimatikan. Iya, monggo dibuka dulu. Kita bertemu dulu di tatap maya. Banyak yang dimatikan ya? Nah, beberapa sudah membuka. Satu, saya hitung nggih. Tapi gimana ini Pak? Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2. Posisinya semua dengan logo rumah belajar. Oke, 1, 2, ya sip. 3. Oke, lanjut di ini yang ketiga. Bentar. Iya, sudah Bu. Bentar. Si 3 nggih. Ya. Sudah. Oh, belum. Oh, sudah Pak, cuma 2 ya? Nggih. Sudah semua berarti. Ya, oke. Banyak yang live tadi. Baik. Terakhir 67 itu berapa? Ya, ini tinggal 71 nggih. Terima kasih sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya di sini selaku
pembawa acara mohon maaf atas kesalahan, atas kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sugeng sonten, salam berbagi dari kami. Jangan lupa untuk selalu menggunakan portal Rumah Belajar, karena dengan Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam bertemu di kegiatan warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Terima kasih Sukses kepada untuk seluruh semuanya. teman-teman. Semangat. Pak Dwika, Pak Satria, teman-teman yang lain, Bu Farah, Pak Sigit, Terima kasih teman-teman. Pak Igit. Udah difoto belum ini? Wah, Pak Sigit tadi kemana? Bu Amita, Pak, Bu Agnes, Pak Yakanya, dan sebagainya. Terima kasih. Ayo Pak Sigit mana? Nah, yuk. Ayo foto dulu. Tadi sudah Pak Sigit tadi kemana? Saya makan. Ayo lagi ya. Pak, dengan gaya Rumah Belajar Pak, saya yang ambil. Oh ya, jangan yang ngambil saya gini. Ya, gentenan. Ya, sip. 1, 2, 3. Ya. Sip. Ya, izin live. Ya, Ya, Pak, terima kasih. Makasih, mantap, Mr. Amazing. Ya, terima kasih Pak Dwika. Makasih Pak Satria. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.